Kalau nggak ada yang mau bertanya, ya, karena tadi ini pembacaan maulid, ini pembacaan manusia terbaik, Sayyidil Wujud Muhammad. Dahulu para malaikat kalau sedang menyebut nama Rasulullah, malaikat semua selalu meletakkan tangannya ke dalam dadanya sampai bertunduk. Karena yang disebut ini adalah kekasihnya Allah. Malaikat kalau mendengar nama Rasulullah, mereka tunduk. Mereka terdiam. Semua kegiatan apapun dihentikan karena untuk menghargai nama Sayyidil Wujud Muhammad. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan, laulaka ma khuliqat. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, maka tidak akan kuciptakan bumi ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan neraka. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan surga. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan malaikat. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan daratan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan iblis. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, maka Allah tidak akan menciptakan Adam maupun Hawa. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sekarang ini, kalian pun tidak akan mengetahui tentang namanya Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad pun, kalian mungkin tidak akan tahu apa itu kebaikan dan apa itu keburukan. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita pun tidak akan mengetahui apa artinya Tuhan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulullah ini dijadikan sebagai manusia terakhir, Nabi terakhir. Untuk apa? Untuk menyampaikan tentang keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Anas bin Malik, Jabir al-Ansar, Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, siapakah yang pertama Allah ciptakan itu? Maka Rasul mengatakan, nurun nabiyyika. Yang diciptakan pertama kali oleh Allah adalah nurnya Sayyidil Wujud Muhammad. Makanya Allah mengatakan, aku telah menciptakan nuru min nurihi. Aku menciptakan cahayaku dari cahaya diriku, yaitu Sayyidil Wujud Muhammad. Kenapa Rasul itu diciptakan? Kenapa seluruh para anbiya dari Adam sampai Isa selalu membawa kabar bukan tentang keesaan Allah, tetapi mereka membawa kabar tentang kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad. Mereka nabi-nabi yang dahulu sudah memuji Nabi Muhammad. Dari Adam sampai Isa, mereka selalu menghormati Sayyidil Wujud Muhammad. Sampai-sampai ada dua binatang, keledai. Ketika dia naik ke perahu Nabi Allah Nuh alaihi wassalam, ketika Nabi Allah Nuh masuk ke dalam kapal itu, dia melihat dua keledai pasangan suami istri. Nuh menatap wajahnya sampai Nuh mengatakan, ya bakhtukum, ya bakhtukum, beruntung engkau wahai keledai. Sampaikan salamku kepada Nabi akhir zaman, yaitu Sayyidil Wujud Muhammad. Keledai ini pun bertanya, kenapa engkau menyuruh aku untuk menyampaikan salam kepada Nabi akhir zaman? Karena engkau nanti wahai keledai mempunyai keturunan dari keturunanmu, 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 nanti akan dinaiki
punggungnya oleh Nabi akhir zaman. Makanya keledai itu sampai betul apa yang dikatakan Nabi Allah Nuh. Akhirnya keturunan keledai yang pernah ketemu Nabi Allah Nuh dinaiki oleh Sayyidil Wujud Muhammad, dan keledai ini pun berbicara, disaksikan oleh seluruh para sahabatnya. Ya Rasulullah, aku mendapatkan amanat dari ayahku. Ayahku mendapatkan amanat terus dari ayahnya, terakhir dari Nabi Allah Nuh alaihi wassalam. Nabi Allah Nuh telah menyampaikan salam kepadamu ya Rasulullah. Nabi sebelum Rasul sudah memuji Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mereka selalu ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelum Rasulullah, sebelum kita umat-umat yang dulu, mereka selalu rindu dengan Sayyidil Wujud Muhammad. Bagaimana dengan kita yang hadir? Kita mengakui kita sebagai umat dari Rasulullah. Mereka dipuji Rasul oleh nabi-nabi yang lain. Itu adalah nabi kita. Rasul dimuliakan oleh Nuh, Rasul dimuliakan oleh Ibrahim. Itu nabi kita. Mestinya kita yang harus memuliakan Sayyidil Wujud Muhammad. Kita yang mempunyai tanggung jawab ini untuk Rasulullah. Kita yang harus membanggakan Sayyidil Wujud Muhammad. Bukan umat-umat sebelum kita, bukan nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi kita sendiri. Tetapi kita, sudahkah kita bisa semacam itu? Sudahkah kita membanggakan Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para ikhwan dan akhwat, para saudara kaum muslimin seiman, jangan kalian siakan Nabi Muhammad. Kalian hadir tadi, setiap kalian langkah berjalan dari tempat kalian sampai kepada masjid ini. Kalian hadir untuk di masjid ini, hadir untuk pelajaran fikih, dan juga setelah itu membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Wallah summa wallah, yang kalian jalan ini mempunyai hitungan di hadapan Allah. Perjalanan kalian tidak sia-sia. Nanti kalian akan bangga di akhirat karena kalian datang ke dalam masjid ini adalah untuk Sayyidil Wujud Muhammad. Kalian merayakan hari kelahiran Rasul, setiap tahun kita merayakan itu. Setiap tahun kita bergembira itu. Untuk apa? Supaya hati kita ini terketuk. Supaya hati kita ini lemah. Supaya hati kita ini lembut, supaya hati kita ini hilang hijabnya, supaya hati kita ini bangkit dari tidurnya untuk merasakan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Batu setiap hari kalau kena air pasti lubang. Mau dibawa kemana keimanan kita ini? Kadar ukuran keimanan kita bukan tauhid kepada Allah. Kadar keukuran keimanan kita bukan ibadah, bukan salat, bukan puasa, bukan itu. Tapi kadar ukuran keimanan kita sampai di mana engkau mencintai Nabi Muhammad. Itu kadar yang paling tertinggi sudah. Puncaknya keimanan adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Orang yang berzikir belum tentu membawa dia ke dalam surga, barangkali juga bisa membawa ke neraka. Orang yang sholat belum tentu membawa ke surga. Orang yang haji belum tentu membawa ke surga. Tapi orang yang mencintai Nabi Muhammad, pasti dia masuk surga dengan Nabi Muhammad. Karena al-mar'u ma'an mahab. Orang yang dicintai akan bersama dia cintainya. Kalian cinta dengan Inul Daratista akan bersama Inul Daratista nanti di akhirat. Ya kan? Kalian cintai Dewi Persik, kalian akan bersama dengan Dewi Persik. Kalian mencintai Lesti Kejora, akan bersama dengan Lesti Kejora di akhirat. Wallahu a'lam. Tapi kalau kalian mencintai Rasulullah,
mencintai keluarga Nabi Muhammad, pasti kalian akan bersamanya kelak di akhirat. Tinggal kita mau pilih yang mana, mau pilih yang lebih baik apa yang lebih buruk, hanya kita sendiri. Para jamaah, para ikhwan dan akhwat, Rasul itu kalau mau diceritakan agung. Makanya saya selalu bilang kepada siapapun yang namanya Muhammad Bagir Abdullah Al-Habsyi tidak akan berhenti untuk memuji Nabi Muhammad. Tidak akan berhenti sampai yaumul qiyamah. Kalau mau berhentikan saya untuk memuji Rasul, carikan orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, maka saya berhenti untuk memuji Rasulullah. Tapi sayang, 1000 sayang, tidak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Saya dibilang gila karena saya tergila-gila dengan Nabi Muhammad, enggak apa-apa. Pasti saya masuk surga. Tapi kalau Anda gila dengan Lesti Kejora, belum tentu Anda masuk ke dalam surga. Pasti Anda masuk ke dalam neraka. Mungkin Anda masuk ke dalam TV, tapi belum tentu Anda masuk ke dalam surganya Allah. Makanya Maulid ini sesuatu yang agung, Pak. Maulid ini afdol min Lailatul Qadar. Miladul Rasul afdol min Lailatul Qadar. Bahwasannya kelahiran Nabi Muhammad lebih mulia dari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar saja menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, nggak bakal menjadi mulia itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar 1000 bulan. Tapi malam Sayyidil Wujud Muhammad adalah melebihi dari 1000 bulan. Dilahirkan dari sosok wanita teragung. Dijaga rahimnya oleh Allah. Dijaga kesuciannya, yaitu Sayyidati Hababah Aminah. Tapi banyak orang yang lupa dengan beliau. Banyak yang lupa dengan ibunya Nabi Muhammad. Banyak yang lupa perjuangan ibunya Rasulullah. Banyak juga yang lupa dengan ayahnya Nabi Muhammad, Sayyidina Abdullah. Loh Beb, dari mana bisa lupa? Karena setiap membaca Yasin, setiap orang tahlil, enggak ada disebut Al-Fatihah khususan ila ummihi Rasulillah, enggak ada. Adakah orang-orang penceramah ini menceritakan tentang begitu agungnya Sayyidati Aminah? Cuma mereka bilang Sayyidati Aminah adalah ibunya Nabi Muhammad. Beliau bersama ibunya dari umur 2 tahun sampai 6 tahun. 6 tahun ditinggalkan oleh ibunya. Cuma itu. Sayyidina Abdullah itu siapa yang kita tahu ya? Sayyidina Abdullah ayahnya Rasul. Beliau meninggal dunia ketika Nabi Muhammad di dalam kandungan 6 bulan. Cuma itu. Sayyidina Abdullah ini ayahnya Nabi, pemuda yang terindah di zamannya. Pemuda yang menjaga keimanannya dia kepada Allah dan mengikuti ajaran datuknya Sayyidina Ibrahim alaihimussalam. Sayyidina Abdullah tidak pernah menyembah berhala. Sayyidina Abdullah tidak pernah minum-minum atau berbuat yang buruk. Selalu memegang taat kepada Allah dan mengikuti agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihimussalam. Pernah suatu saat Sayyidina Abdullah dengan ayahnya Sayyidina Abdul Muttalib sedang berjalan di kota Suria. Ada seorang wanita ahli kitab, wanita yang meyakinkan Isa sebagai nabinya. Dia berpegang teguh kepada Isa.
ketika Sayyidina Abdullah ini masuk ke negeri Syam, yang sekarang negeri Suriah, dia melihat Sayyidina Abdullah itu begitu gagah, ganteng, bungas. Akhirnya perempuan ini mendatangi Sayyidina Abdullah, ayah dari Sayyidil Wujud Muhammad. Digoda, ya kan? Kata Sayyidina Abdullah, kau mengajak aku untuk berhubungan tanpa pernikahan. Kalau kau mengajak aku berzina, lebih baik aku mati. Ya kan? Kalau kita kada digoda dengan perempuan, wow. Ya kan? Menjauh, astagfirullah. Mendekat, alhamdulillah. Ya kan? Nah, khusyuk langsung pian, ya kada? Nah, itu. Akhirnya Sayyidina Abdullah menolak, kalau kau mengajak aku zina, lebih baik aku dibunuh saja. Karena zina ada perbuatan yang aku kutuk. Sudah berapa tahun kemudian, Sayyidina Abdullah kembali ke negeri Syam, tahu-tahu melewati perempuan yang tadi pertama kali bertemu menggodanya. Perempuan itu nggak lagi menggoda Sayyidina Abdullah, hanya terdiam melihat wajahnya Sayyidina Abdullah. Akhirnya Sayyidina Abdullah ini pun mendatangi perempuan yang itu. Kata Sayyidina Abdullah, hei wanita, engkau ingat dengan aku? Aku ingat. Kata itu perempuan. Kata Sayyidina Abdullah, kenapa engkau tidak menggoda aku lagi? Kenapa engkau tidak merayu aku lagi? Kata wanita ini, dulu aku merayu engkau supaya engkau berhubungan dengan aku, supaya cahaya yang ada di jidatmu itu ada di dalam rahimku. Bayangkan, orang Nasrani loh. Orang yang tidak beriman kepada Rasul. Cahaya yang ada di kepalamu itu waktu pertama aku lihat masih ada. Aku pengen cahaya itu ada di dalam rahimku. Tapi sayang cahaya itu telah hilang. Sayang cahaya itu sekarang ada di rahim istrimu. Sampaikan salamku kepada istrimu. Katakan kepada istrimu bahwasannya dia mempunyai anak yang mana anak ini ditunggu oleh seluruh zaman. Sampaikan salamku untuk anakmu. Jika aku bertemu, aku akan beriman kepada anakmu. Bayangkan, orang yang Rasul belum lahir, dia sudah mengetahui. Bagaimana dengan kita? Kita ini mengaku diri kita sebagai orang yang beriman kepada Sayyidil Wujud Muhammad, tapi kita tidak bisa merasakan kehadiran Rasulullah. Kita nggak bisa merasakan rindu dengan Nabi. Kita tidak bisa merasakan air mata kita untuk mengeluarkan untuk Sayyidil Wujud Muhammad. Pertanyakan diri kita, keimanan kita, keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.